Ya, ini baru aja usai pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persita Tangerang dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija Jakarta dicetak oleh Abdullah Yusuf Helal di menit 90 plus perpanjangan waktu. Aku apresiasi apa yang dilakukan oleh Persita Tangerang, membuat Persija tidak mampu memainkan gaya seperti apa yang dilakukan oleh Persija, seperti contohnya menghadapi Rans, kemudian menghadapi Persis ketika Persija menang lah ya, yaitu dengan bermain bola-bola pendek, ball possession. Itu tidak bisa dilakukan oleh Persija Jakarta bersama Thomas Doll. Terlihat dari data yang dimainkan oleh Persija dan Persita Tangerang. Ball possession dari Persija 51%. Sedangkan Persita Tangerang melakukan ball possession 49%. Artinya nggak begitu jauh antara Persija dan Persita dari sisi penguasaan bola. Dan ini sudah aku bahas di video sebelumnya teman-teman, bahwa perlu kita lihat identitas yang dimiliki oleh Persija, identitas yang ditanam oleh Thomas Doll untuk Persija di pertandingan-pertandingan lainnya, ataupun menghadapi tim-tim yang mungkin dari kualitas permainan di awal-awal Liga 1 ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat berdasarkan ranking ya, di awal Liga 1 ini teman-teman, Persita Tangerang berada di urutan 4 pada saat usai pertandingan Persija menghadapi Persita dengan 12 poin. Sedangkan Persija Jakarta berada di urutan 6 dengan 11 poin. Jadi ya, Persita apresiasi dengan apa yang ia lakukan, menyulitkan Persija Jakarta untuk ciptakan gol. Lalu, apa yang dilakukan oleh Persita sehingga Persija Jakarta mengalami kesulitan? Kita bahas di video ini. Oke, kita lihat dulu starting line up dari Persija Jakarta. Di atas kertas dari grafis taktikal Indosiar ya teman-teman, menggunakan pola 3-4-1-2, tentunya dinamis. Apa yang dilakukan oleh Thomas Doll bersama Persija kurang lebih hampir sama seperti apa yang dilakukan oleh Thomas Doll ketika menghadapi Rans, dari struktur transisi dari menyerang ke bertahan ya teman-teman. Apa yang dilakukan? Bedanya, Hanno Behrens tidak ada. Hanno Behrens sebelumnya sudah kita bahas, merupakan salah satu pemain yang membuat perbedaan warna lah ya bagi Persija Jakarta. Dan kerasa banget Hanno Behrens tidak ada pastinya. Itu pasti kalian sepakat teman-teman. Lalu kita nggak terlalu banyak membahas ketiadaan Hanno Behrens di pertandingan ini. Namun kita lebih berkaca untuk melihat ke depannya. Jika Persija Jakarta tidak memiliki Hanno Behrens di line up-nya, kerasa banget kan? Kerasa. Aku apresiasi pemain-pemain yang ada di pertandingan ini. Mulai dari Andri Tani di lini belakang, penjaga gawang teman-teman, Kudela, Ferrari, Hansamu, kemudian lini tengah ada Bimanyu, Hanif, Firja, Rico teman-teman, dan depan ada Kremencik, Bright Fatari. Tapi kerasa banget hal tersebut ketika Hanno Behrens nggak ada. Nah, di situ terlihat bahwa pemain utama dari Persija Jakarta dengan pemain lapis kedua dari Persija Jakarta masih ada timbul gap yang pelan-pelan sih. Kan Persija Jakarta sedang fokus juga ke pembinaan usia muda. Tentunya pemain-pemain muda butuh jam terbang. Ketika sudah mendapatkan jam terbang, pengalaman teman-teman, ya diharapkan pemain-pemain muda itu terbentuk karakter, kualitas daripada permainannya. Sulit kalau kita menilai hanya dari 1, 2, 3 pertandingan. Kan kadang pemain muda oke di satu pertandingan, di pertandingan berikutnya nggak oke. Masih inkonsisten teman-teman. Dan itu tentunya butuh waktu untuk membentuk karakter daripada pemain itu sendiri. Jadi sulit juga kita mengatakan pemain A, B, C, D, E hanya ini, hanya itu, sedangkan dia masih levelnya level muda. Dan mungkin ya dengan pengalaman diberikan pelatih itu sangat menjadi pelajaran untuk dia teman-teman ya. Dan ya, kita masuk ke Persita Tangerang dulu. Di atas kertas dia gunakan pola 4-4-2. Kalau dari grafis taktikalnya Indosiar ya teman-teman. Nah, apa yang dilakukan oleh Persita Tangerang sehingga Persija Jakarta mengalami kesulitan? Pressing, tekanan, high pressing teman-teman. Ini nggak didapati oleh Persija Jakarta menghadapi tim-tim sebelumnya. Baik itu tim seperti Bali United. Bali United menunggu di area tengah untuk melakukan defense counter teman-teman. Itu khas dari Bali United. Di pertandingan ini bayangkan aja,
siapa namanya? Vergonzi ya, Ramiro Vergonzi. Striker dari Persita Tangerang. Sampai menit 90 dimention ya, Bung Kusna ini teman-teman, komentator dari Liga 1 sama Bang Palian. Lari terus, lari ketika Andri Tani melakukan penguasaan bola, ditekan. Bukan hanya itu, pada saat Andri Tani memprogresikan bola ke posisi Kudela, ke posisi Yama ataupun Ferrari teman-teman. Nah, di situ langsung ditekan oleh pemain-pemain dari Persita Tangerang. Seperti yang kita ketahui juga, ini bukan rahasia umum ya. Pemain kita kalau rata-rata ditekan, di pressing teman-teman, akan mengalami rasa panik, cepat hilang bola. Dan ya, memberikan long ball ke depan akhirnya dan hilang bola tersebut. 3 tujuan dari pressing. Teman-teman harus ketahui bahwa yang pertama, mengganggu pemain yang menguasai bola tersebut. Itu terjadi di pertandingan ini. Terganggu pemain-pemain dari Persija ketika memprogresikan bola. Memberikan passing-passing 1-2 sentuhan. Yang kedua teman-teman, rebut bola. Itu yang dilakukan oleh Persita, ia coba. Dan yang ketiga, membuat tim itu memberikan permainan bola-bola panjang, permainan-permainan long ball teman-teman. Dan sukses apa yang dilakukan oleh Persita. Dan menariknya, ini menjadi suatu pelajaran bagi Persija Jakarta. Pelajaran apa? Kedepannya teman-teman, ketika menghadapi tim-tim yang melakukan tekanan-tekanan, pressing, udah ada mendapatkan pengalaman apa yang harus dilakukan. Tentunya sekelas Barcelona aja, kemudian tim-tim Eropa teman-teman, ketika menghadapi tim-tim yang memiliki intensitas pressing yang cukup tinggi, bagus dari cara penutupan, cover semua teman-teman, sekelas Barcelona aja masih mengalami kesulitan. Padahal mereka tim dari Eropa, memiliki jam terbang yang luar biasa. Kalau kita berkaca sama Persija Jakarta, apakah ketika menghadapi tim next misalnya menerapkan pressing, bisa mengeliminasi, bisa memecahkan pressing tersebut, perlu sekali lagi waktu. Nggak bisa seperti memutarkan telapak tangan teman-teman. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Persija ketika pemain Persita melakukan pressing, kan long ball beberapa kali dilakukan, baik itu dari sektor kiri lewat Firjandika, sektor tengah beberapa kali, dan sektor kanan long ball. Untuk apa dilakukan long ball itu? Ketika pemain Persita melakukan pressing, kan naik tuh garis pertahanan mereka. Pemain-pemain Persita tertarik kepada pemain Persija, Andri Tani ataupun pemain belakang dari Persija ketika bermain bola-bola pendek. Kan ada ruang di belakang garis defense pemain Persita, itulah diincar. Problemnya, Firja Andika ataupun pemain-pemain Persija di pertandingan ini, bukan aku katakan jelek ya teman-teman, karena kalau kita berkaca perlu juga kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Coba melakukan permainan long ball ke belakang garis pertahanan dari Persita, tapi nggak bisa secara maksimal sampai bola tersebut ataupun akurasinya superior teman-teman. Dan kalau kita lihat passing akurasi dari kedua tim cukup mengecewakan. Persija Jakarta 70%, passing akurasinya Persita 69%. 70% itu bukan level yang standar sih menurut aku teman-teman. Ya kalau misalnya di Indonesia memang 70% oke aja. Coba teman-teman saksikan 70%, 80% sekitaran angka tersebut standar di Liga Indonesia. Harusnya berapa? 83, pokoknya di atas 80-an persen ya teman-teman, secara konsisten. Bukan hanya di satu pertandingan, bukan hanya 2 pertandingan, tetapi resisten. Apa yang dimiliki suatu klub kalau kita bicara akurasi. Kenapa akurasi dari pemain Persija bisa seperti itu? Karena salah satunya terkait tentang pressing yang dilakukan oleh Persita Tangerang. Aku apresiasi Persita Tangerang juga coba manfaatkan counter, transisi cepat, sebab Persija Jakarta memiliki problem dari sisi tersebut. Di momen ini Thomas Doll menerapkan tanpa bola ya teman-teman, pakai 4 back. Jadi lebih banyak pemain di lini tengah itu untuk bisa mengantisipasi lah ya counter yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persita, dan itu sukses. Pada saat menghadapi Rans berhasil dieliminasi. Pada saat menghadapi Persita beberapa kali dilakukan lewat Vidal, Vergonzi dengan kecepatannya teman-teman bisa dieliminasi. Total shots pun teman-teman berimbang ya, 13, tetapi on target Persija 2, Persita lebih banyak. Tetapi dari sisi efektivitas Persita di pertandingan ini belum ada. Jadi sekali lagi teman-teman,
perlunya kekonsistenan kita lihat di pertandingan-pertandingan kedepannya bagi Persija Jakarta. Itu harus kita tunggu dulu, karena nggak bisa kita nilai. Kita perhatikan aja lah di pertandingan A, B, C, D, ada masih perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Di samping itu, Persija Jakarta kedepannya harus juga berpikir nih, udah kelihatan antara lapis utama sama lapis kedua. Ketika lapis kedua main di level utama, belum bisa tuh. Bukan aku katakan nggak bisa ya, belum bisa. Nah, suatu saat nanti mungkin bisa pemain tersebut pada akhirnya menyamakan level seperti Behron, setidaknya merapatkan lah ya teman-teman ya. Karena ketika kita bicara kompetisi yang panjang, itu perlunya konsistensi. Konsistensi itu didapat ketika ya tentunya sudah mematangkan apa yang sudah atau sedang dibangun oleh suatu tim. Dan itu tentunya kita saksikan Persija Jakarta ke depannya bersama Thomas Doll, tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta di pertandingan ini sangat-sangat kita apresiasi. Dengan beberapa cara yang dia lakukan teman-teman, main bola pendek coba dilakukan tetapi gagal, konsepnya tetap sama, permainan diagonal dilakukan teman-teman ke kiri, melakukan bola panjang, kemudian ke kanan melakukan permainan diagonal juga untuk memecah ataupun membuat disorganisasi pertahanan dari Persita yang juga menggunakan 4 back. Dan di pertandingan ini Rico menunjukkan menjadi pemain yang membedakan ya teman-teman. Walaupun pada akhirnya terjadi lagi terlalu memaksakan ya, dalam tanda petik. Aku bukan mengatakan itu salah, tetapi terlalu pada akhirnya memaksakan Rico Simanjuntak. Ya, pada akhirnya memang dia sangat luar biasa di pertandingan ini. Yusuf Helal beberapa peluang yang ciptakan, Kremencik ya pro kontra ya, sangat sulit aku katakan Kremencik ini nggak bagus mainnya, ancur-ancuran, ini itu. Toh dia dipanggil timnas Ceko, toh dia bermain di level elit liga di Eropa teman-teman. Jadi agak sangat sulit juga kita menilainya. Kenapa? Ya, sekarang pertanyaannya mana lebih bagus liga kita sama liga di Eropa, kan seperti itu. Aku kembali lagi, gimana ya cara bilangnya? Ya, mungkin salah satunya suplai yang perlu dimiliki oleh seorang striker, sama halnya seperti Yusuf Helal. Semua dari dari seorang striker butuhnya suplai. Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu ya teman-teman ya. Semoga kalian suka. Bye.